Halo, perkenalkan nama saya Liska Apila, NIM 510417036. Kelas pagi C, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Musalim, SEMF. Di sini saya akan membacakan ringkasan saya dan jawaban soal latihan dari video yang sudah saya tonton. Di sini untuk ringkasannya, karakteristik bisnis internasional. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, yaitu negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kegiatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi mempunyai karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Ekonomi internasional mencakup masalah hubungan ekonomi antara negara satu dengan negara lain. Hubungan ekonomi yang dimaksud di sini paling tidak mencakup tiga bentuk yang berbeda satu sama lain, meskipun yang satu saling berkaitan dengan yang lain. Hubungan ekonomi tersebut dapat berupa pertukaran hasil atau output, pertukaran sarana produksi atau faktor produksi, dan hubungan utang piutang. Pengertian hasil atau output meliputi output barang dan output jasa. Di sini juga ada pengertian bisnis internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membawa dampak pada kemajuan bidang komunikasi, transportasi, dan informasi. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah produk dunia terus bertambah, sedangkan sumber-sumber alam atau faktor-faktor produksi cenderung terbatas. Di dalam bisnis internasional ada beberapa istilah, yaitu yang pertama, bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas bisnis yang secara nyata ditunjukkan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Suatu perusahaan yang berkecimpung dalam pemasaran domestik mungkin melakukan hal ini secara sadar sebagai strategi yang dipilih, atau mungkin secara tidak sadar memfokuskan pada pasar domestik dengan maksud menghindari tantangan belajar cara memasarkan ke luar negeri. Yang kedua, bisnis internasional. Bisnis internasional ini bertindak lebih jauh lagi dari bisnis domestik dan bukan sekadar pemasaran ekspor, tetapi lebih jauh terlibat dalam lingkungan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan bisnis. Yang ketiga, bisnis multinasional. Bisnis multinasional memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan. Yang keempat, bisnis global atau transnasional, yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, serta produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik berbeda dalam setiap negara. Yang kedua, sejarah bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional di sini, sebelum Masehi, pedagang Persia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang hasil produksinya. British East India Company mendirikan cabang di seluruh Asia. Perusahaan-perusahaan Belanda berdiri tahun 1950, membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia pada tahun 1600. Pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama, yaitu pada tahun 1700. Bayer Jerman membeli pabrik di New York, itu pada tahun 1865. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil
memasuki produksi luar negeri, yaitu dengan didirikannya pabrik Singer Swing Machine di Skotlandia, yaitu pada tahun 1868. Bayer mendirikan pabrik di Rusia pada tahun 1876. Singer menjadi organisasi dunia dengan penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik manufaktur di luar negeri pada tahun 1880. Bayer mendirikan pabrik di Prancis pada tahun 1882. Bayer mendirikan pabrik di Belgia pada tahun 1908. Paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri, antara lain National Cash Register and Brooks dengan pabrik di Eropa, Park Davids dengan pabrik di London, serta Ford Motor Company memiliki pabrik perakitan atau outlet distribusi di 14 negara. General Electric mulai menanamkan model di luar negeri pada tahun 1919. General Motor and Chrysler melakukan operasi di luar negeri pada tahun 1920. Yang ketiga, pentingnya mempelajari bisnis internasional. Di sini, dalam bisnis internasional, terdapat beberapa aktivitas pokok yang menjadi ciri penting yang terjadi dalam bisnis internasional di berbagai negara, yakni pertama, visible trade atau merchandise export and import, perdagangan barang berwujud. Yang kedua, invisible trade atau service export and import, pedagang dalam jasa, bank, travel, dan accounting. Di sini kenapa kita juga pentingnya memahami bisnis internasional? Sini ada beberapa. Yang pertama, banyak organisasi besar atau mungkin tempat kita bekerja telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Yang kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM untuk lebih terlibat dalam bisnis internasional. Yang ketiga, mungkin kita bekerja untuk perusahaan yang kantor pusatnya di negara lain. Yang keempat, mengenal teknik dan alat-alat bisnis terkini. Yang kelima, mengenal budaya dalam interaksi bisnis. Di sini juga ada tujuan dan manfaat bisnis internasional. Dan juga ada kekuatan-kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan di dalam video Pak Adi Musalim. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Bisnis domestik adalah aktivitas yang secara nyata ditunjukkan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Suatu perusahaan yang berkecimpung dalam pemasaran domestik mungkin melakukan hal ini secara sadar sebagai strategi yang dipilih, atau mungkin secara tidak sadar memfokuskan pada pasar domestik dengan maksud menghindari tantangan belajar secara memasarkan ke luar negeri. Sedangkan bisnis internasional adalah bisnis yang melampaui batas-batas nasional atau melampaui batas-batas negara yang melibatkan negara lain yang menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antara pemerintah maupun perusahaan. Kedua, jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Pentingnya dalam kita mempelajari bisnis internasional ada 5. Yang pertama, banyak organisasi besar atau mungkin tempat kita bekerja atau belajar telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM sudah lebih terlibat dalam bisnis internasional.
Yang ketiga, mungkin kita bekerja untuk perusahaan yang kantor pusatnya di negara lain. Keempat, mengenal teknik dan alat-alat bisnis terkini. Yang kelima, mengenal budaya dalam interaksi bisnis. Untuk soal yang ketiga, jelaskan singkat orientasi manajemen dalam perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Suatu perusahaan dengan orientasi etnosentris, yakni bahwa nilai dari prioritas dan dari organisasi untuk induk seharusnya adalah mengarahkan pengambilan keputusan strategis dari seluruh operasinya. Jika suatu perusahaan memiliki orientasi polisentris, maka budaya dari negara di mana suatu strategi akan diimplementasikan dapat mendominasi proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, orientasi regionsentris terjadi jika induk perusahaan berusaha memajukan tujuan sendiri dengan tujuan dari daerah-daerah yang sedang dipertimbangkan sehingga terjadi kompromi yang sesuai dengan daerah tersebut. Untuk soal yang keempat, sebutkan contoh-contoh perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional dan apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional. Untuk contoh-contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional, antara lain PT Garuda Indonesia, Tbk, Bio Farma, PT Pertamina, Lubricants, Semen Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Sedangkan untuk ciri-cirinya, yang pertama, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan jual modal, juga modal. Yang keempat, memiliki sistem modal ventura, lisensi, dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang kelima, biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi. Yang keenam, menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Yang ketujuh, visi dan strategi berbasis global. Untuk soal yang kelima, jelaskan sejarah bisnis internasional. Di sini sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Fenisia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang hasil produksinya. British India Company mendirikan cabang di seluruh Asia. Perusahaan-perusahaan Belanda atau berdiri pada tahun 1950 membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Itu pada tahun 1600. Pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama, yaitu pada tahun 1700. Bayer Jerman membeli pabrik di New York pada tahun 1865. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri, yaitu dengan didirikannya pabrik Singer Swing Machine di Skotlandia pada tahun 1868. Bayer mendirikan pabrik di Rusia pada tahun 1876. Singer menjadi organisasi dunia dengan penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik manufaktur di luar negeri itu pada tahun 1880. Bayer mendirikan pabrik di Prancis pada tahun 1882. Bayer mendirikan pabrik di Belgia tahun 1908. Paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri, antara lain National Cars Register and Works dengan pabrik di Eropa, Parks Davies dengan pabrik di London, serta Ford Motor Company memiliki pabrik perakitan atau outlet distribusi di 14 negara.
itu pada tahun 1914. General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri pada tahun 1919. General Motor and Chrysler melakukan operasi di luar negeri pada tahun 1920. Untuk soal yang nomor 6, jelaskan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Etnosentris yaitu mempercayai bahwa praktek kerja terbaik dimiliki oleh negara sendiri. Polisentris adalah mencari karyawan berasal dari negara tuan rumah yang dianggap yang terbaik. Geosentris adalah berpandangan mencari orang terbaik dari seluruh dunia, tidak peduli dari mana asalnya. Sedangkan regiosentris adalah melihat persamaan dan perbedaan dalam wilayah dunia, mempunyai pandangan etnosentris dan polisentris terhadap bagian dunia yang lain. Untuk soal nomor 7, tonton video tersebut. Di atas, siapa pembicara dalam video tersebut? Video tersebut, jelaskan apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang pembicara dalam video tersebut? Baik. Menurut saya, di dalam video tersebut, nama pembicara Lydia Yunita SEMM. Dari video tersebut yang sudah saya tonton, pembicara menjelaskan beberapa materi, yakni yang pertama, pengertian bisnis internasional, kedua, karakteristik bisnis internasional, ketiga, mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional, keempat, aktivitas bisnis internasional, kelima, penyebab globalisasi kontemporer. Dan pendapat saya berkaitan mengenai video yang sudah saya tonton tersebut ialah pembicara menjelaskan materi dengan baik. Materi yang disampaikan juga menggunakan kalimat yang jelas dan mudah untuk dipahami di setiap poin-poin materi yang sudah dijelaskan. Sekian ringkasan dan jawaban soal latihan yang telah diberikan dosen Pak Adi Musalim SEMM. Saya ucapkan terima kasih.